DPR menyebut, mungkin Bapak sudah baca juga, berani cerdas berpotensi menjadi bom waktu. Bahkan meminta program ini dihentikan sementara karena perlu ada evaluasi dan dianggap menjadi pemborosan anggaran daerah dan membebani biaya keuangan daerah. Baik, kita berjumpa lagi di Bacas, Cerita Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Roni Sandi. Tema kita hari ini adalah cerdaskah program Berani Cerdas. Nah, ini judulnya agak menggelitik sebenarnya. Ya, kami orang media biasa suka bikin judul yang seperti ini. Baik. Dan hari ini kegiatan kita atau program kita hari ini disiarkan juga di platform media sosial beberapa media yang mensupport kegiatan ini. Di antaranya media suara palu.id, kabarsulteng.id, inipalu.com, karebasulteng.id, dan ada beberapa wartawan lain yang juga ikut bergabung. Baik, sahabat podcast, sudah hadir di studio dua narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Dr. Andus Firmansa, DP SH MSI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Dan yang kedua, ini narasumber andalan kita ini, langganan. Bapak Dr. Sahran Raden SAG SHMH, Pakar Hukum Tata Negara, Akademisi UIN Dato Karangapalo. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Baik, hari ini sahabat podcast, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan program Berani Cerdas. Nah, harapan masyarakat pun tentu begitu besar. Ribuan anak muda yang sebelumnya kesulitan biaya kuliah kini mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan melalui bantuan beasiswa. Nah, nanti sebentar Pak Kadis mungkin bisa menyampaikan, kami mendapatkan data di tahun 2026 di program Berani Cerdas ini telah menjangkau sekitar 21.400 penerima manfaat. Dengan anggaran yang dikucurkan dari APBD 76 miliar. Nah, pertanyaannya, apakah Berani Cerdas merupakan investasi strategis untuk melahirkan generasi unggulan Sulawesi Tengah atau masih terdapat persoalan mendasar yang harus dibenahi dari program ini? Nah, saya ke Pak Kadis dulu nih. Nah, Pak Kadis, dengan anggaran 76 miliar untuk 21 penerima manfaat, bagaimana pemerintah provinsi mengukur keberhasilan program ini secara nyata? Jadi bukan sekedar jumlah penerima saja, tapi apakah ini sudah benar-benar bermanfaat untuk generasi kita, khususnya anak-anak usia kuliah ini? Silakan. Iya, terima kasih. Iya, jadi saya koreksi sedikit. Ya. Bahwa tahun 2025 sekitar 23.568 yang kita bayarkan dengan jumlah anggaran 84 miliar. Kemudian di tahun 2026 ini di semester genap yang 23.500 sekian tadi itu kita sudah bayarkan kurang lebih 21.800. Baik. Jadi anggarannya itu yang kita sudah kucurkan kurang lebih 77 sekian miliar, 77,5 miliar. Baik. Iya. Jadi sebagaimana pertanyaan host tadi bahwa ini tidak sekedar angka, baik ya. Namun demikian angka ini juga saya kira cukup penting, Pak. Baik. Karena ini bisa membantu sekian ribu anak-anak kita yang selama ini terancam untuk putus sekolah itu kemudian bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Saya kira satu-satunya barangkali provinsi di Indonesia ini yang memberikan bantuan sampai sebegitu banyak mungkin salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kita juga ada paling tidak ada 3 komponen yang kita ukur ini, tidak sekedar angka. Yang pertama tentunya kita akan melakukan tracer study. Ya. Sejauh mana anak-anak kita yang sudah mendapatkan program beasiswa Berani Cerdas ini bisa keserap di instansi-instansi yang ada baik swasta maupun pemerintah, dan juga kemampuan mereka untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Yang kedua, kita juga bisa melihat drop out dari anak-anak kita ini. Baik. Ada yang mungkin sudah mau terancam drop out karena tidak mampu lagi untuk membiayai. Nah, itu juga kita bisa lihat efektivitas daripada Berani Cerdas ini, bantuan UKT ini, untuk kemudian bisa anak-anak kita ini bisa melanjutkan pendidikannya. Baik. Ya. Yang ketiga, tentunya kita juga harus melihat bahwa IPK, ya, standar IPK maupun masa studi anak-anak kita ini bisa mereka selesaikan dengan baik. Masa studinya itu kan 8 semester yang kita biayai dengan IPK yang kita sudah persyaratkan. Jadi di sini kita bisa mengukur keberhasilan Berani Cerdas ini bahwa anak-anak kita ini mampu untuk menyelesaikan studinya itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan IPK yang sudah ditetapkan juga. Jadi boleh dikata bahwa mereka mampu untuk menyerap ilmu-ilmu yang ada di kampus-kampus. Nah, ini tentunya harapan kita ke depan, ini merupakan sebuah investasi masa depan. Jadi juga bukan sekedar nilai nominalnya, tapi ini adalah investasi masa depan bagi Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga kita berharap bahwa anak-anak kita ini yang kemudian bisa menjadi cerdas, ya, itu bisa mengolah dengan baik sumber daya alam yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya kira seperti itu. Baik sekali Pak Kadis. Saya ke Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, dari perspektif tata negara dan tata kelola pemerintahan, seperti apa Pak Dokter melihat program Berani Cerdas saat ini? Saya kira Pak Dokter sudah mulai baca-baca juga lah dari beberapa informasi-informasi yang sudah disebar. Ya, terima kasih ya Pak Roni. Sebenarnya bukan hanya baca, tapi saya menyaksikan sendiri sebagai pengajar di kampus, di mana mahasiswa UIN juga mendapatkan beasiswa Berani Cerdas ini, itu ya. Begitu Pak Kadis kan. Iya, Nah, 2000-an lebih itu. Kalau dalam perspektif hukum tata negara sebenarnya begini ya. Kalau kita lihat yang pertama ya, bahwa pelayanan pendidikan ini adalah amanah konstitusi. Di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengamanahkan berkaitan dengan pelayanan akses, bahwa pendidikan ini merupakan hak dasar bagi masyarakat itu. Maka sebenarnya karena ini menyangkut hak dasar, pemerintah atau negara wajib untuk menjamin dan memenuhinya itu. Jadi salah satu pemenuhan hak dasar bagi negara atau pemerintah itu adalah dengan memenuhi pelayanan pendidikan itu. Nah, itu di situ secara konstitusionalnya. Nah, dalam konteks Undang-Undang Pendidikan Nasional juga sebenarnya ini menjadi kewajiban negara, menjadi kewajiban pemerintah. Dan di Undang-Undang terkait dengan pendidikan nasional itu mengamanahkan bahwa anggaran pendidikan itu harus 20% masuk di dalam APBN maupun di dalam APBD itu. Nah, nanti kan kita akan lihat apakah anggaran Berani Cerdas ini memang memenuhi 20%, itu kan 20% minimal itu ya. Kalau misalnya pemerintah bisa menganggarkan lebih dari 20%, ini adalah program yang lebih cerdas gitu. Lebih cerdas dari apa yang dilakukan selama ini. Nah, itu dalam konteks hukum tata negara. Nah, ini Berani Cerdas ini yang setahu saya itu ya, yang setahu saya bahwa ini adalah bagian komitmen dari visi misi Pak Gubernur ya, Pak Anwar Hafid dengan Ibu Reni ketika memasukkan. Jadi salah satu syarat itu untuk mendaftar di KPU untuk menjadi calon kepala daerah itu adalah visi misi. Visi misi yang disinkronkan dengan RPJMD pada tahun yang dilaksanakan. Nah, yang saya lihat bahwa dokumen visi misi yang dimasukkan oleh pasangan Anwar Hafid dan Ibu Reni pada saat mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, salah satunya tadi itu adalah Berani Cerdas itu. Nah, ini sudah menjadi komitmen dan kemudian itu dimasukkan di dalam RPJMD. Artinya apa? Bahwa program Berani Cerdas ini adalah program gubernur dan wakil gubernur yang konsisten dilaksanakan sebagai, bukan hanya sebagai janji politik gitu, tetapi ini adalah bagian dari ketersambungan dari amanah konstitusi tadi itu. Jadi saya melihat seperti itu dan
kemudian pemerintah daerah itu diberi kewenangan untuk mengurusi pendidikan. Salah satu kebijakan desentralisasi di dalam pembangunan kita itu ada di sektor pendidikan, di mana di dalam konteks otonomi daerah maka gubernur, bupati, dan wali kota diberi kewenangan untuk memberikan biaya mengurusi pendidikan ini, termasuk di dalam memberikan beasiswa itu kan. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan. Kalau kita lihat apa keberhasilannya, misalnya nanti akan kita bisa lihat indeks pembangunan manusia di Sulawesi Tengah itu. Kalau misalnya apa yang bisa diukur itu adalah mereka yang lama sekolahnya atau mereka yang putus sekolah itu. Nah, kita lihat rata-rata putus sekolah kita di Sulawesi Tengah ini kan cukup tinggi itu ya, dari orang dari SMP ke SMA. Nah, kan sebenarnya kewenangan pemerintah provinsi ini itu adalah mengurus di SMA itu dan sederajat, SMA. Jadi ini memberikan beasiswa kepada SMA dan kemudian kepada perguruan tinggi, ini ada pelayanan dasar itu ya. Dan ini menurut saya adalah program yang cerdas yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur kita itu saya kira. Ya. Nah, tadi Pak Kadis menyebutkan ada puluhan ribu mahasiswa menerima manfaat program ini. Ya. Apa perlu dipertahankan dan dievaluasi nanti? Karena ada kekhawatiran begini Pak Dokter, kalau misalnya program ini sudah jalan, kemudian tiba-tiba ada sesuatu lain hal, misalnya DPR mengkritik untuk ini di stop begitu. Ya. Kan ini orang sudah dikasih, tiba-tiba mau dikasih berhenti, pasti keberatan dong. Nah, bagaimana Pak Dokter melihat ini? Apa perlu dilanjutkan nantinya? Ya, saya kira ini karena dia harus berkelanjutan itu kan. Baik. Harus kelanjutan karena ini adalah program gubernur, program pemerintah daerah, karena ini menyangkut hak dasar itu ya. Hak dasar warga yang sangat penting harus dipenuhi oleh pemerintah itu. Nah, tadi Pak Kadis sudah bilang kalau kita lihat misalnya rata-rata anak putus sekolah kita yang tidak bisa melanjutkan karena aspek ekonomi ya yang sangat rendah, yang tidak bisa akses pendidikan itu. Apalagi misalnya mereka tinggal di daerah yang terisolasi itu ya, tidak sampai ke Palu misalnya untuk kuliah itu ya, dan lain sebagainya, itu bagian dari perlindungan terhadap warga negara itu ya. Jadi di dalam konstitusi kita juga kan apa sebenarnya kita bernegara ini salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Itu dalam konstitusi kita. Maka untuk menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa itu bagi anak generasi kita, yaitu harus hadir, negara itu harus hadir di sana untuk memberikan, termasuk di dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang salah satunya adalah Berani Cerdas ini gitu. Iya, Pak Kadis harus berlanjut ini Pak. Iya. Nah, jadi bagaimana dengan kemampuan fiskal untuk mempertahankan program ini 5 atau 10 tahun? Kalau Pak Gubernur 10 tahun berarti sampai 10 tahun. Itu baru ya, itu. Jadi apa yang Pak Kadis bisa sampaikan ke kita ini? Iya, jadi saya kira memang program ini sebagaimana dikatakan oleh Pak Dokter tadi memang ini harus berlanjut. Baik. Karena keberadaan negara ini, eksistensi negara ini, itu negara ini dibentuk paling tidak akan ada 4 tujuannya sesuai dengan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Ini jadi negara ini dibentuk untuk mengurusi, paling tidak mengurusi 4 hal, dan itu secara nyata tertulis di situ, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Sehingga mau tidak mau program ini insya Allah akan terus berlanjut. Nah, ini juga Bapak Gubernur sudah sering menyampaikan kepada kita, ini beliau itu bagaimana caranya pemerintah hadir untuk di bidang pendidikan ini. Selain daripada visi-visi beliau yang sudah disampaikan pada saat beliau mencalonkan diri, beliau juga berpikiran Pak ya, bahwa membangun peradaban itu fondasi utamanya itu adalah pendidikan ya. Karena dengan pendidikan ini kita bisa memutus mata rantai kemiskinan, bisa memutus mata rantai kebodohan, kemudian juga kita bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, itu alur pikirannya Pak Gubernur yang saya tangkap. Baik. Bahwa dengan pendidikan ini fondasi utama supaya bisa mensejahterakan masyarakat kita, melindungi masyarakat kita. Ya, sehingga ini harus jalan. Harus jalan.
Insya Allah ya Baik. harus jalan ya. Ya. Kemudian tadi persoalan apa tadi? Fiskalnya. Saya kira 20% yang sudah diamanahkan itulah yang kita laksanakan ya. Jadi hitung-hitungannya tahun pertama itu sekitar 84 miliar. Baik. Tahun kedua ini itu kita butuh sekitar 260 miliar. Iya. Dan itu insya Allah sudah tersedia. Bahkan pada tahun ini kita sudah bukan cuma S1 saja Pak sekarang. Sekarang S2, S3 dan dokter spesialis. Walaupun masih ada kuotanya ya. Untuk S2 kita 100 orang, S3 20 orang, dan juga untuk spesialis 10 orang. Nah ini semuanya adalah dalam rangka bagaimana kita bisa mencerdaskan anak-anak kita di Sulawesi Tengah ini. Ya, saya kira kemampuan fiskal insya Allah ya, seiring dengan saya lihat Bapak Gubernur juga ini sangat aktif untuk bagaimana membuka sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Ya, saya kira insya Allah ini akan terpenuhi Pak. Ya, apalagi kalau lolos DBH ya. Insya Allah Pak, ya. Beliau juga sudah mengupayakan semua itu ya. Baik. Ya. Bisa lebih banyak kuota berani cerdas. Nah, Pak Kadis, program ini kan tentu perlu ada sistem pengawasan begitu. Ya. Nah, karena untuk mencegah pencegahan penyalahgunaan data penerima. Nah, apa penerima beasiswa saat ini didominasi dari keluarga kurang mampu atau justru ada semua bisa gitu? Misalnya biar orang yang berada, misalnya dari sisi ekonomi dia lebih mapan misalnya orang tuanya, tapi dia dapat juga. Atau memang saya juga belum mengetahui bagaimana prosedur ini. Nah, mungkin bisa kita jelaskan di sini bahwa ternyata berani cerdas ini adalah aturan-aturan yang tidak semua harus bisa diterima. Iya, jadi untuk saat ini Pak, siapapun yang mau kuliah sepanjang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan bisa akan menerima beasiswa berani cerdas. Cuma memang kita berupaya bagaimana anak-anak kita yang jalur afirmasi ini bisa lebih banyak yang masuk. Itu yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, sehingga kami sampai di pelosok-pelosok itu kita ajak. Ya, di sekolah-sekolah itu kita sudah buka. Kalau kalian anak-anak di sana yang belum ada wifi-nya bisa ke sekolah, karena di sekolah itu rata-rata sudah ada wifi-nya. Silakan Anda mendaftar. Itu kita upayakan, kita usahakan supaya anak-anak kita yang memiliki mimpi untuk bisa melanjutkan kuliah tapi terbentur masalah dana, insya Allah kita akan bisa bantu dengan UKT-nya. Ya, jadi sekarang prinsipnya siapapun yang mau kuliah sepanjang memenuhi syarat yang sudah kita tetapkan, dan syaratnya juga Pak tidak terlalu sulit juga syaratnya. Dia hanya orang Sultan ber-KTP 2 tahun, kemudian rata-rata nilainya itu di ijazah 85, ya silakan untuk bisa melanjutkan kuliah, dapat berani cerdas. Nah, kalau dia sudah kuliah kemudian dia mau mengajukan untuk kepada kita, itu juga sederhana juga Pak, cuma ditambah bahwa dia itu masih aktif, ada surat keterangan dari kampus masih aktif. Kemudian IPK-nya itu 275 untuk eksak dan 3,00 untuk non eksak. Kemudian dia tidak menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, itu kita juga akan berikan sampai dengan semester 8. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Anak-anak kita, anak-anak Sulteng yang mau kuliah, insya Allah Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur bisa membantu UKT-nya. Ya. Pak Dokter, Pak Kadis menyebutkan bahwa semua bisa terima begitu, termasuk tidak membatasi misalnya kalau tadi di prioritas yang afirmasi ya. Tapi ada orang yang mungkin punya kelebihan itu bisa juga menerima. Apakah ini ada perlu dievaluasi supaya misalnya jangan sampai yang dikhawatirkan DPR misalnya ada titipan misalnya kebocoran-kebocoran itu yang tidak tepat sasaran itu. Bagaimana tanggapan Pak Dokter? Ya, saya kira itu ya. Yang pertama memang prinsip transparansi tadi ya. Prinsip transparansi dalam hal ini bahwa pemberian beasiswa berani cerdas ini untuk mahasiswa itu dilakukan secara transparan. Yang paling penting di sini sebenarnya adalah mengidentifikasi, jangan sampai ada mahasiswa itu mendapatkan double beasiswa. Ini saya kira yang penting, karena di kampus-kampus itu juga
ada banyak beasiswa yang sudah diterima oleh mahasiswa yang lain. Jadi khusus untuk Berani Cerdas ini diidentifikasi jangan sampai mereka mendapatkan juga itu ya. Jadi yang sudah dapat beasiswa misalnya ada KIP, ada dan lain-lain, misalnya kita di UIN kan banyak itu, ada beberapa itu. Nah ini kalau perlu itu jangan lagi mereka mendapatkan. Jadi dikhususkan untuk mahasiswa yang tidak memperoleh beasiswa yang tadi Pak Kadis sudah sampaikan. Nah, satu hal sebenarnya yang paling penting di sini karena ini program pemerintah daerah yang kalau kita lihat sebenarnya dalam konteks hukum administrasi negara ini adalah sebuah diskresi inovatif yang dibuat oleh Pak Gubernur itu ya. Nah, hanya saja memang yang perlu agar supaya ini mendapatkan legitimasi secara hukum ya lebih kuat. Ini harus dibuat apakah itu misalnya peraturan daerah, perdanya atau misalnya peraturan gubernur berkaitan dengan Berani Cerdas ini. Karena mungkin saya belum tahu apakah misalnya sudah ada, tetapi ini paling penting karena begini, sumber kewenangan dari pemerintahan itu sebenarnya ada 3. Pertama, sumber kewenangan yang berasal secara atribusi, kemudian delegasi dan mandatori. Nah, Berani Cerdas ini sebenarnya bisa dilakukan melalui 2 kewenangan tadi yang berangkat dari atribusi karena memang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi sektor pendidikan. Dalam hal ini adalah termasuk salah satunya adalah memberikan beasiswa. Nah ini harus ditindaklanjuti. Jadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah. Misalnya peraturan daerah yang jangan juga Berani Cerdas misalnya ya. Misalnya pelayanan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah begitu. Nah ini biar lebih memang lebih universal itu ya. Nah ini yang perlu dibuat. Nanti kan agar supaya kewenangan atribusi dan juga sekaligus kewenangan delegasi yang diberikan dari undang-undang, apakah itu undang-undang pendidikan nasional maupun undang-undang pemerintah daerah, itu memang lahir dari atribusi gubernur itu. Nah ini yang saya kira penting agar supaya ke depan kita bisa lihat jangan sampai ada isu-isu yang persoalan hukum misalnya, tapi ini sudah terlegitimasi melalui peraturan daerah itu ya. Karena yang pasti kalau misalnya mewujudkan pemerintahan yang baik misalnya itu kan salah satunya harus diukur dari regulasinya yang ada begitu. Jadi agar supaya program ini bisa terlegitimasi di dalam peraturan daerah sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Itu yang saya kira itu. Ya, jadi Pak Kadis perlu ada regulasi untuk supaya lebih melegitimasi bahwa program ini ada yang melandasi secara hukum begitu. Nah, saya mau bertanya soal ini Pak Kadis. Dalam proses pencairan Berani Cerdas ini, apakah itu langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat atau langsung ke rekening kampus? Karena dalam periode pertama itu ada informasi dan perlu mungkin Pak Kadis klarifikasi. Ada yang ditransfer langsung, apakah itu betul? Kemudian itu tidak tepat sasaran, mereka cuma beli iPhone. Apa yang Bapak mau tanggapi soal ini? Silakan. Iya, jadi terima kasih pertanyaannya. Apa juga yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi supaya kita bisa menjaga program ini bisa tepat sasaran ya. Yang pertama bahwa pembayaran itu di 2025 memang dibayarkan langsung kepada penerima manfaat, dalam hal ini mahasiswa yang bersangkutan. Tapi untuk di semester berikutnya ini ya, di semester genap ini tahun pertama ini di 2026 kita sudah rubah. Kita langsung ke pihak kampus. Jadi kita bayarkan ke pihak kampuslah yang kemudian memverifikasi yang 3 tadi itu. Yang pertama dia masih aktif, dia punya IPK memenuhi syarat dan dia tidak menerima beasiswa dari lembaga lain. Nah ini memang ada beberapa kita dapatkan. Ada yang pertama misalnya dia aktif, ada yang sementara cuti Pak Doktor, ada yang sudah berhenti, itu masih kita bayarkan kemarin. Sekarang sudah tidak ada. Insya Allah dengan kerjasama kolaborasi dengan kampus, kita berharap ini sudah tidak ada lagi.
Ya, sama juga dengan penerima KIP. Itu memang ada beberapa yang kita temukan dan itu kita sudah suruh kembalikan, Pak. Baik. Ya, itu salah satu bentuk tanggung jawab mereka, moral mereka terhadap program ini. Ya, kita coba untuk ini betul-betul tepat sasaran sehingga kita berkolaborasi dengan pihak kampus. Jadi pihak kampus lah nanti yang menentukan, oh cocok ini sesuai dengan 3 persyaratan yang kami minta, baru kita bayarkan. Ya, kemudian untuk peraturan sementara kita memang lagi godok perda tentang pendidikan, di dalamnya itu juga termasuk di dalamnya ada mengurus dan mengatur tentang berani cerdas, Pak. Ada revisi terhadap Perda nomor 8 tahun 2024 pendidikan itu sementara kita revisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa disahkan oleh DPRD provinsi. Ya. Nah, baik. Pak Kadis, ini kan berani cerdas, dia menyasar mahasiswa. Iya. Nah, kemudian berani cerdas ini tidak menyentuh misalnya ke tingkat SMA, SMK. Nah, bagaimana? Apakah ke depan berani cerdas juga akan masuk ke situ atau SMA, SMK ini dia masuk di program lain begitu? Apakah ada peluang nanti ke depan anak sekolah yang SMA ini juga yang tadi kan Pak Dokter bilang angka putus sekolah kita lumayan ini. Saya kira kalau berani cerdas juga masuk ke situ mungkin bisa lebih membantu. Iya, jadi begini, ini berani cerdas ini selama ini yang dipahami itu hanya pemberian beasiswa. Baik. Padahal tidak seperti itu, Pak. Nah, jadi berani cerdas ini juga menyentuh tugas kami. Ya, jadi SMA, SLB, SMK ada kurang lebih 463 sekolah itu di bawah naungan kami. Baik. Itu kita sentuh juga di situ. Program-program yang sudah masuk ke tingkat sekolah tersebut itu antara lain BOSDA. Kita pemberian BOSDA, ya. Realisasi kemarin itu Pak kurang lebih 40 miliar. Kita bagikan BOSDA itu ke seluruh sekolah, 463 sekolah tersebut, baik negeri maupun swasta. Apalagi untuk SMK ada yang namanya praktek kerja industri, prakerin. Itu Bapak Gubernur, Ibu Wagub sudah memerintahkan untuk dibantu juga itu. Karena selama ini banyak anak-anak kita yang kemudian drop out itu karena tidak mampu membayar prakerin. Itu lumayan juga itu kalau dia praktek kerja industri, lumayan juga. Itu kita bantu, Pak. Tahun kemarin itu sampai 27 miliar, ya. Tahun ini kita juga sudah siapkan seperti itu untuk kita bantu anak-anak kita UKK-nya maupun prakerin. Selain itu ada juga Pak beasiswa bagi siswa tidak mampu, kita berikan juga. Kemudian kita bantu juga dengan uang, kita bantu juga dengan seragam sekolahnya. Ya, kemudian untuk daerah-daerah yang blank spot itu kita bantu di sana untuk pengadaan alat, ya. Kita bantu juga itu. Jadi tidak ada lagi daerah-daerah, kita berharap tidak ada lagi daerah-daerah yang blank spot. Kita bantu Starlink kemarin. Tahun ini juga kita bantu Starlink di wilayah-wilayah tersebut. Nah, selain itu, berani cerdas ini dia juga menyasar kepada guru-guru. Jadi sekarang ini ada 99 guru yang kita S2-kan. Ya. Jadi jangan dipandang ini S2 hanya menyasar kepada penerimaan beasiswa, tidak. Kita juga sampai kepada sekolah-sekolah. Justru sekolah-sekolah inilah yang menjadi tugas pokok kami. Ya, kita sudah kasih BOSDA, kita bantu prakerin, ya, kita bantu juga dengan Starlink, kita bantu dengan seragam sekolah. Ya, saya kira itu sudah lebih daripada cukup, ya. Ya, dan walaupun masih ada hal-hal tertentu yang mungkin kita akan coba untuk memperbaikinya. Karena program kami ini sekarang yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur paling tidak ada 2. Ciptakan sekolah itu supaya nyaman, ya. Yang nyaman itu bagus sekolahnya, infrastrukturnya bagus. Jadi sementara kami urus ini revitalisasi dengan pemerintah pusat, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan ada bantuan pusat untuk revitalisasi sekolah. Yang kedua, bagaimana tenaga pendidik kita ini supaya bisa meningkat kualitasnya. Ya, kita akan coba untuk hadirkan seminar-seminar, kita bimbing mereka, ya, kita latih mereka supaya bisa menjadi tenaga-tenaga pendidik yang mumpuni untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Saya kira itu 2 tugas ini yang diberikan kepada kami untuk bisa supaya sekolah-sekolah yang ada ini bisa lebih baik lagi, mutu pendidikan ini bisa meningkat. Ya.
Dan sekedar informasi bahwa di kami ini Pak, kami sudah punya data bahwa ada anak yang tidak sekolah ATS di tingkat SMP ke SMA itu ada kurang lebih 14.900. 14.900. Iya. Itu ada yang lanjut tidak lulus tidak melanjutkan LTM, ada memang yang drop out dari sekolah. Ya, itu sementara kita coba untuk kami sudah perintahkan cabang-cabang dinas untuk melihat mereka-mereka semua ini paling tidak kita ajak untuk sekolah, kemudian paling tidak juga kita kasih dia pelatihan vokasi supaya bisa eksis di masyarakat. Ya, Baik. jadi memang agak kita juga mengalami kesulitan karena rata-rata mereka itu Pak yang tidak melanjutkan itu dia membantu orang tuanya, dia terserap di industri, kemudian dia juga kerja. Ya, apakah dia tambak, melaut dan sebagainya untuk membantu perekonomian orang tuanya. Ya, itu yang kita dapat penyebab pertama sehingga mereka tidak melanjutkan untuk pendidikan di SMA. Padahal sebenarnya kita sudah buka seluas-luasnya, tidak ada lagi pembayaran di SMA. Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi bayar-bayar di SMA. Ya, seperti itu, SMA itu harus gratis. Tegas itu Pak Gubernur. Tegas Pak Gubernur. Ya, dan kita sudah tindaki kalau ada hal-hal seperti itu. Dan saya kira ya tidak ada lagi yang berani Pak, insya Allah. Baik. Iya. Nah Pak Dokter, penjelasan Pak Kadis tadi, berani cerdas itu yang dipahami masyarakat hanya soal beasiswa Pak. Iya. Kenapa lebih populer berani cerdasnya ke mahasiswa? Apa yang perlu disampaikan ke publik? Apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan supaya berani cerdas itu yang ditahu bukan soal beasiswa saja, ternyata bantu SMA juga. Ini saya baru tahu ini. Iya. Bagaimana Pak Dokter? Iya, saya kira memang pemerintah daerah sudah menjalankan kewenangan absolutnya itu ya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana sektor pendidikan ini menjadi kewenangan bagi pemerintah provinsi untuk SMA itu ya. Baik. Jadi memang salah satunya tadi program-program untuk membantu akses pendidikan di tingkat SMA itu sudah dilakukan. Lah sekarang ini kan masyarakat dan publik hanya mengetahui bahwa berani cerdas itu adalah beasiswa yang diberikan kepada perguruan tinggi gitu ya. Betul. Nah, kenapa ini menjadi viral begitu ya? Karena begini, cenderung bahwa bukan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa, kan itu sebenarnya itu ya. Itu kan kritikan publik ya terhadap berani cerdas ini. Mengapa itu kemudian itu lebih viral daripada bantuan akses pendidikan yang sudah menjadi tugas pokok dari pemerintah provinsi itu adalah pada SMA. Tetapi dibandingkan dengan ke mahasiswa, ke perguruan tinggi itu lebih viral di masyarakat ya, karena memang orang menyatakan bahwa sebenarnya membantu perguruan tinggi itu bukan tugas pemerintah daerah itu kan. Memang di Indonesia ini sesuatu yang selalu bertolak belakang itu menjadi viral ketimbang menjadi yang tugas pokok itu ya. Nah di situ sebenarnya problemnya. Nah ini Pak Kadis memang harus bekerja berat untuk melakukan sosialisasi, menyampaikan bahwa sebenarnya ini tugas kami kita sudah laksanakan untuk di provinsi itu, untuk bagaimana membiayai infrastruktur pendidikan yang ada di SMA itu ya. Nah, mengapa sebenarnya di sini tidak ada hal yang bertentangan itu ya, meskipun pemerintah daerah, pemerintah provinsi dalam hal ini hanya tugas pokoknya adalah untuk SMA itu ya. Mengapa sampai ke sana? Karena memang ini adalah akses pendidikan yang diberikan oleh konstitusi. Jadi tidak ada pertentangannya itu. Saya pernah mendengar ada orang yang menyatakan bahwa itu bukan tugas dari, termasuk DPRD mungkin ya, bukan dari tugas dari pemerintah provinsi itu untuk memberikan beasiswa. Tetapi ini adalah bagian dari pemberian akses pendidikan itu kan, karena sepanjang mereka berada di lingkungan wilayah hukum Sulawesi Tengah misalnya itu ya itu menjadi tugas pemerintah provinsi untuk memberikan akses terhadap semua lini pendidikan itu. Nah ini yang saya kira penting untuk diketahui oleh publik itu ya. Jadi bukan hanya
soal tugas pokok yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah provinsi memberikan fasilitas kepada SMA itu ya, tetapi juga kepada beasiswa di mana SMA itu kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi itu. Nah ini juga menjadi tugas hak dasar yang harus dilayani itu oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu. Nah di situ sebenarnya saya melihat mengapa kemudian masyarakat hanya mengetahui bahwa memang ini beasiswa Berani Cerdas ini hanya untuk beasiswa. Padahal luar biasa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa memang di SMA itu sudah banyak diberikan bantuan itu ya. Jadi kalau misalnya salah satu indikator keberhasilan nanti di Berani Cerdas ini sebenarnya akan terlihat ya bagaimana presentase anak-anak didik kita itu yang bisa melanjutkan, berapa persentasenya itu ya, berapa jumlah orang yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, di mana mereka orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan sampai, padahal mereka ingin sekali untuk masuk ke perguruan tinggi itu ya, tapi mereka tidak punya sumber pembiayaan itu. Misalnya kasus-kasus seperti tadi, bahkan bukan hanya setelah lulus SMA dia, masih SMP dia sudah membantu orang tuanya itu. Jadi di sinilah negara dan pemerintah harus hadir untuk bisa meningkatkan derajat mereka itu. Ini saya kira penting. Kalau dalam ayat itu kan disebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Nah itu kalau dalam hukum Islam namanya maqasidus syariah. Nah ini maqasidus syariah ini adalah menjaga keturunan ya, menjaga keturunan generasi. Jadi kita tidak boleh tuh. Allah juga melarang, Tuhan pun melarang kepada kita kalau misalnya kita meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Jadi lemah dari sisi pendidikan, dari sisi ekonominya. Maka tugas siapa yang memberikan derajat ini ya, selain orang tuanya ya negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi itu menjaga tujuan kita berhukum seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar tata cara prosedur tadi itu ya. Saya kira begitu. Nah, Pak Kadis ada tugas berat untuk lebih memasifkan sosialisasi bahwa Berani Cerdas itu bukan cuma urusan beasiswa mahasiswa, tapi juga membantu sekolah-sekolah SMA SMK. Nah sebenarnya seyogianya hari ini kami menghadirkan juga DPR di sini, tapi tim sudah berusaha mengundang, ada beberapa yang dihubungi tapi tidak hadir. Nah tapi saya harus menanyakan ini Bapak-Bapak, anggota DPR menyebut, mungkin Bapak sudah baca juga, Berani Cerdas berpotensi menjadi bom waktu, bahkan meminta program ini dihentikan sementara karena perlu ada evaluasi dan dianggap menjadi pemborosan anggaran daerah dan membebani biaya keuangan daerah. Pak Kadis apa tanggapannya? Supaya juga menjadi bagian klarifikasi dari Dinas Pendidikan setelah anggota Dewan mengkritik ya. Iya, jadi sebagai mitra pemerintah kita juga menghargai apa pendapatnya, ya apa pendapat dari teman-teman dari anggota dewan. Kita di sini juga jangan kita saling berbenturan lah. Kita sama-sama ini ada untuk mengurus masyarakat. Ya, saya kira pesan-pesan itu juga kita juga sudah dengarkan, ya, dan menurut kami juga bahwa ini sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Doktor. Saya kira ini juga tidak bertentangan. Karena itu kita kembali ke kita lagi lah, bahwa ini negara dibentuk untuk mencerdaskan, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sudah ada beberapa aturan-aturan juga di Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga tidak melarang itu, bahkan menganjurkan untuk memberikan beasiswa. Di Perda kita juga nomor 8 kemarin itu sudah ada disebutkan di situ. Mahasiswa dapat diberikan beasiswa kalau dia itu tidak mampu dan atau berprestasi. Iya, saya kira di Perda nomor 1 2025 tentang RPJMD sudah jelas di situ bahwa Pak Gubernur itu duduk, inilah program utamanya sudah masuk dalam RPJMD. Jadi mau tidak mau harus Bapak Gubernur laksanakan, harus kita laksanakan ya. Soal anggaran memang yang terlalu besar, saya kira seperti itu Pak konsekuensinya. Kita jangan melihat anggarannya, tapi kita harus melihat ini sebagai sebuah investasi masa depan. Ya, kalau ini kita pandang sebagai investasi, saya kira bisa memberikan banyak manfaat bagi kita ke depannya, Pak. Ya, saya kira seperti itu. Ya, jadi kritik itu penting juga, Pak Dokter ya, karena DPR punya tugas
sebagai lembaga kontrol ya. Nah, Pak Dokter, di diskusi kita ini khususnya Berani Cerdas, apa rekomendasi penting untuk pemerintah provinsi di program Berani Cerdas ini dari kacamata dari akademisi hukum tata negara? Apa yang perlu menjadi semacam rekomendasi lah supaya ini tetap berlanjut, tapi juga perlu diawasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kebocoran tidak tepat sasaran ini. Ya, kalau kita lihat semacam policy brief-nya itu ya di diskusi kita ini sebenarnya ya tadi meskipun Pak Kadis sudah menyampaikan akan merevisi ya Perda tentang pendidikan, pelayanan pendidikan di Sulawesi Tengah. Nah, itu salah satunya itu. Saya kira kita perlu merekomendasikan agar karena ini adalah kewenangan atribusi bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus diikut sertakan dengan regulasinya, peraturan daerahnya itu yang memang materi muatannya itu khusus untuk berkaitan dengan tata cara Berani Cerdas ini untuk pemberian beasiswa. Jadi secara komprehensif tidak saja hanya beasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa itu, tetapi itu tadi yang menjadi tugas pokok dari pemerintah daerah provinsi itu untuk mengembangkan dan memberikan akses terhadap pendidikan di SMA itu yang jadi menjadi tugas pokok dari itu. Dan termasuk misalnya syarat-syarat formil yang dimuat di dalam Perda itu ya terkait syarat-syarat bagi beasiswa itu dan lain sebagainya, ini penting dimasukkan di dalam norma Perda tadi itu. Nah, ini yang pertama ya. Dan yang kedua tentu saja pemerintah daerah dalam hal ini gubernur menyiapkan anggaran ya, lebih kalau perlu sebenarnya melebihi dari 20% yang sebagaimana di dalam, kan sebenarnya paling sedikit 20%. Artinya bisa lebih dari lebih bagus. Karena begini, menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, membangun sumber daya manusia itu memang mahal itu. Membangun mentalitas sumber daya kita itu lebih mahal itu. Jadi kalau lebih rendah sebenarnya kalau kita lihat dalam kasus-kasus kebijakan pembangunan kita saat ini itu kan orang lebih kelihatan kalau dia bangun jalan itu, bangun jalan, bangun jembatan, bangun pelabuhan dan lain sebagainya. Itu dianggap satu keberhasilan. Tapi belum pernah ada orang ketika membangun sumber daya manusia itu lalu kemudian itu dibuat sebagai suatu keberhasilan. Maka kita perlu merespon dan memberikan penghargaan kepada gubernur bahwa titik tolaknya tadi itu adalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Ini adalah satu investasi begitu yang diberikan itu. Kalau SDM kita bagus, misalnya saja di Jepang itu, di beberapa negara-negara di dunia itu yang membangun SDM-nya lebih baik, dia akan bisa menghasilkan 20 sampai 25 tahun ke depan negaranya bisa maju itu. Nah, itu yang saya kira seperti itu, daerah kita bisa maju itu. Nah, ini yang saya kira terlepas luput dari penglihatan kita, termasuk teman-teman yang ada di DPRD itu. Harusnya membangun seperti itu. Dan memang tugas pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk untuk beasiswa itu. Nah, ini yang perlu dipikirkan adalah keberlanjutannya tadi ya. Misalnya saja tahun ini Pemda misalnya menyiapkan 20.000 orang misalnya, 20.000 orang. Kan kalau tahun berikutnya 20.000 orang berarti sudah ada 40.000 orang. Ada 40.000 orang, ini yang harus keberlanjutan. Nah, ini yang perlu disediakan penyediaan anggaran berkaitan dengan keberlanjutan beasiswa. Jangan sampai nanti perlu dikaji mereka yang mendapatkan di tahun pertama tadi begitu semester keempat atau ketiga, keempat dan seterusnya dia sudah tidak bisa dapat karena sudah ada penerima beasiswa baru itu. Nah, ini yang saya kira perlu disiapkan. Maka perencanaannya itu kan harus dilakukan paling tidak 5 tahun ya begitu, dari tahun pertama sampai dengan 5 tahun untuk menyiapkan anggaran dari beasiswa ini, karena semakin setiap tahun menerima itu kan cukup besar itu ya. Nah, artinya setiap tahunnya akan terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa. Nah, ini harus disediakan anggarannya, paling tidak bahwa perencanaan tata kelola anggaran yang dibuat oleh
Dinas Pendidikan memang harus memprediksikan penerima beasiswa itu 5 tahun begitu. Ya kalau perlu sampai dengan masa jabatan Pak Gubernur itu. Kira-kira begitu. Baik, sahabat podcast, kita sudah di penghujung ini, dan mungkin di closing ini Pak Kadis masih ada yang mau ditambahkan untuk kita penutupan? Iya, saya tambahkan juga ini mengenai anggaran. Memang kita sudah hitung Pak, paling tidak 5 tahun ke depan bagaimana kenaikannya ya, dan juga kita sudah laporkan ke Pak Gubernur. Kemudian satu hal juga, bahwa kita tidak hanya juga mengandalkan APBD, kita juga melibatkan CSR. Baik, ya. cocok. Jadi tahun ini misalnya kita buka juga di Untat, ada S1 terapan di kelistrikan dan juga di mesin. Itu ada 2 kelas, 80 satu kelas, jadi 160 orang itu dibiayai oleh ini. Siap. Ya. Jadi kita berharap nanti ke depan ini keterlibatan juga swasta untuk menyediakan beasiswa kepada anak-anak kita itu bisa lebih besar lagi, sehingga kita bisa sharing semuanya. Apalagi kalau dengan industri Pak, selesai mereka di situ bisa langsung keserap ke industri. Ya, jadi saya kira ini investasi jangka panjang yang mudah-mudahan bisa berhasil, mudah-mudahan juga bisa mensejahterakan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Saya kira itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Kadis. Pak Dokter, ada closing? Saya kira cukup. Cukup ya, baik. Baik, terima kasih untuk 2 narasumber kita. Dan setiap program menggunakan dana publik dalam jumlah besar tentu harus perlu diawasi. Tapi program Berani Cerdas ini juga menjadi sesuatu yang pertama mungkin di Indonesia yang benar-benar mengucurkan dana APBD untuk kepentingan peningkatan SDM, khususnya mahasiswa yang melanjutkan perkuliahan. Saya dengar tadi S2 lagi. Mudah-mudahan juga nanti Pak anak-anak SMA ini juga bisa lebih banyak lagi yang supaya kita bisa memutus mata rantai kesenjangan banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak-Bapak atas undangannya. Baik, sahabat podcast, kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain tetap di Bahas Cerita Sabtu bersama saya Roni Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.